Harta Kadin Lampung Rehana disebut KPK nggak wajar. Nah lo, drama apa lagi nih? Komisi Pemberantasan Korupsi mengabarkan tengah menganalisa laporan harta kekayaan penyelenggara negara milik Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Rehana. Udah lama gitu. Hidup kalau misalnya gue emang mampus, emang ditakdirkan gue harus mampus begitu. Ya udah, kalian udah tahu kan siapa pelakunya gitu kan. Minimal ya. Dan gue ukur pakai ruler itu ternyata alasnya sebesar 35 cm dan tingginya 38 cm. Kalau misalnya lo anggap jilbab si ibu ini adalah segitiga siku-siku, yang siku-siku tepat di alisnya, Yo, Mangsa people. Bagaimana again bersama Nyonya dan Mamang. Dua topi mangkok In here, always in here. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman people. buat satu people yang merayakan. Kemarin kita libur sehari, sekarang kita konten Comeback. lagi ya, Iya, comeback lagi gitu, comeback. walaupun belum ada yang rame-rame. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santuy, linknya ada di deskripsi. Deskripsi. Langsung aja nggak usah pakai lama nyo. Biasanya tuh habis lebaran tuh masih ada sisa suasana lebaran. Sisa-sisa berkumpul dengan keluarga, jadi masih happy-happy. Ini abis lebaran malah ada yang ketar-ketir, Kenapa tuh? meluncur. Cus. Ini katanya Kadinkes Lampung, KPK sudah menduga hartanya tidak wajar. Nah ya, hingga soal kritikan Bima soal jabatannya gitu kan. Udah masa jabatan gak wajar, hartanya gak wajar. Dan katanya juga nih abis lebaran bakal diperiksa sama KPK. Wow. Biasanya abis lebaran mah happy-happy, seneng-seneng. Yang Ini malah ketar-ketir gitu. Kayak gimana videonya, cek-cek people? Play. Harta Kadin Lampung Rehana disebut KPK nggak wajar. Nah lo, drama apa lagi nih? Jadi gini, belakangan lagi rame Kadinkes Provinsi Lampung Rehana Wijayanto yang disebut suka flexing. Ya selain gaya hidupnya yang mewah sih, jabatannya sebagai Kadinkes juga jadi sorotan. Gimana enggak? Dia udah menjabat selama 14 tahun loh. Bahkan di YouTube Uya Kuya TV, TikToker Bima yang lagi rame karena kritik Lampung sampai nanggepin fakta jabatan Rehana ini. Katanya sih, asal bisa nyimpen rahasia pejabat-pejabat lain, emang bakalan dipertahanin. Nah kalau soal gaya hidup mewahnya, KPK udah punya rencana manggil Rehana buat klarifikasi. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan sih menduga ada ketidakcocokan laporan LHKPN milik Rehana ini. Bahkan katanya hartanya terlalu sedikit. Ada beda banget ya sama gaya hidupnya yang sering pamer barang bermerek yang harganya bisa sampai ratusan juta rupiah. Tuh, ini para pejabat yang begini nih, bukannya kelihatan ngurusin rakyat, malah kelihatan asik ngurusin diri sendiri. Menurut lo gimana Ramania? Jadi 2M itu terlihat terlalu sedikit gitu. Untuk hasil komparasi KPK ya. Ya. 2M masih kelihatan terlalu sedikit. Apakah ada ratusan M apa tahu sampai T-an nih, mengingat 14 tahun masa jabatan yang wadididau. Iya. Tapi ini versi era.id, ini ada yang versi lebih resminya kali ya, meluncur. Cus. Ini nih ya. Kekayaan Kadinkes Prof Lampung. Dokter banyak banget gelarnya. Haji Rehana Wijayanto MKes membuat Presiden Joko Widodo merasa sangat kecewa katanya nih. Kata captionnya ya. Iya. KPK mengusut sumber harta kekayaan Rehana yang dinilai tidak wajar sebagai PNS. Oke, cek people. Play. 14 tahun nggak wajar. Komisi Pemberantasan Korupsi mengabarkan tengah menganalisa laporan harta kekayaan penyelenggara negara milik Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Rehana. Harta Rehana ramai diperbincangkan publik buntut postingannya di media sosial yang dinilai kerap memamerkan harta kekayaan. Laporan LHKPN kenaikan atau penurunan jumlah persen. Yang pertama, tanah dan bangunan seluas 498 meter persegi atau 400 meter persegi di Kabupaten Kota Bandar Lampung, hasil sendiri 498 juta rupiah. 2. Tanah seluas 4.881 meter persegi di Kabupaten atau Kota Pesawaran, hasil sendiri 1.220.250.000 rupiah. 3. Tanah seluas 400 meter persegi di Kabupaten atau Kota Lampung Selatan, hasil sendiri 120 juta rupiah. 4. Tanah seluas 419 meter persegi di Kabupaten atau Kota Lampung Selatan, hasil sendiri 120 juta rupiah. Mobil Nissan Elgrand minibus tahun 2007, hadiah 200 juta rupiah. Mobil Toyota minibus tahun 2010 hasil sendiri 150 juta rupiah. Mobil Mercedes-Benz V230 minibus tahun 2002 hasil sendiri 100 juta rupiah. Harta bergerak lainnya 6.750.000.
Surat berharga 0, kas dan setara kas 300 juta rupiah. Harta lainnya subtotal 2.715 juta rupiah. Hutang 0, total harta kekayaan 2.715 juta rupiah. Ya, kita sebagai 2.300.000.000 itu kan belum sama tas-tasnya ya, sama yang dipakainya wadidaw ya itu yang tadi disebutin cuman ya sekiranya harta yang kayak rumah kayak segala macam, belum sama tas-tasnya. Tas itu Belum mahal loh, perhiasan, belum ininya kan. Iya mahal itu. yang beriman dan juga bagian dari negara Republik Indonesia berpancasila, ingatlah bahwa ketika Anda melakukan sesuatu yang tidak benar, Tuhan akan menunjukkan itu dengan cara-cara yang tidak kita bisa duga. Proses-proses bahwa orang menumpuk harta kekayaan yang luar biasa dengan cara-cara tidak benar nanti akan terbongkar. Jadi ini sesuatu yang saya yakin akan menunggu waktu aja, dan ini yang sangat kita prihatinkan. Banyak pejabat kita konflik kepentingan aja tidak paham. Kampret dah Anda itu. Kadis Kesehatan Provinsi Lampung Rehana Wijayanto menjadi sorotan karena doyan pamer kemewahan di media sosial. Ternyata Rehana sudah 14 tahun mengemban jabatan tersebut. Fakta Rehana menjadi Kadis Kesehatan selama 14 tahun itu dibenarkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto. Dia menjelaskan dari hasil beberapa tahapan hanya Rehana saat ini yang mencapai nilai tertinggi sebagai Kadis Kesehatan Provinsi Lampung. Ini juga terkait dengan integritas, moralitas dari pejabat-pejabat kita. Coba udah berapa sih yang udah ditangkap baik di OTT oleh KPK maupun saber pungli? Kan udah bukan puluhan, udah ratusan, atau mungkin bahkan ribuan. Tapi ini menyangkut orang kan? Sangat mengecewakan. Nyo, ini semua gara-gara Bima. Ya. Ya, jadi sangat wajar kalau misalkan Ibu Rehana ini gedek sama Bima. Sangat-sangat wajar gitu. Nggak cuma Ibu Rehana, pejabat-pejabat yang terpaksa harus ikut keseret gitu kan soal kinerjanya yang kurang gitu kan. Ya semua gara-gara Bima. Jadi nggak menutup kemungkinan gitu kalau Bima sendiri masih ngerasa was-was Nyo. Ada di video Bima meluncur. Jus. Nih, sedikit bercerita tentang keparnoan gue. Bima pun masih ngerasa parno gitu di lebaran tahun ini. Anyway, thank you yang udah ngingetin. Tapi saking parnonya gue lebaran tahun ini cuma makan banana bread dan nolak semua invitation dari warga Indonesia di Sydney yang lagi Opera House. Open house, sorry banget, emang lagi was-was aja. Gue masak opor sendiri aja kayaknya biar nggak was-was. BTW selamat lebaran semuanya, cheers gitu. Takut diracun sama takut gimana. Kayak gimana penjelasannya, cek people? Play. Barusan kan gue selesai sholat id, terus gue diundang tuh banyak buat datang di acara open house mereka gitu kan. Gue tadi ngikut teman gue si Daryl gitu, ngikut ke rumah si temen-temennya ini kan. Terus banyak tuh yang pas gue live streaming orang-orang pada ngingetin gue, jangan Mim, jangan gitu. Ada tadi politikus yang terkenal gitu juga lagi stay di sini dan mau ngajain collab di podcast. Tapi kayak gara-gara orang-orang pada parno, gue jadi ikut parno gitu. Gue jadi kayak, oke, apakah gue sebaiknya berhenti dulu bergaul dengan orang Indonesia? Too much gak sih gue? Well, lihat nanti. Sampai ada yang bilang ke gue, udah Bim, lo sekarang cooling down aja, lo nikmatin hasil lo yang udah bikin lo viral sekarang. Fokus kuliah aja. Kuliah gue jurusan apa, gue tanya? Gue kuliah ngambil jurusan communication media. Fokus gue di public relations, social media. Ya udah kerjaan gue, say. Dan orang-orang ngiranya gue nyari popularitas ini demi endorse. Sakit hati gue. Endorse tuh bonus. Memang gue harus monetize. Ya harus monetize lah. Dapet cuan gimana. But other than that, gue pengen daerah gue maju. Lihat Australia. Pothole mana? Nggak ada pothole di sini. Ada pothole langsung dibenerin. Ngenes aja gue ngeliatnya. Kapan ya negara gue bisa kayak gini gitu? Kapan ya daerah gue bisa kayak gini?
mau nangkep gue deket kantor polisi tau nggak, tinggalnya di sini. Kagak peduli say, gue udah kayak nggak ada takut-takutnya. Orang-orang bikin gue takut, bikin parno malahan. Aduh, jangan sampai gue demo keluarga lo kena lo. Ya tapi makasih lah ya buat yang udah pada peduli dengan keamanan gue di sini gitu. Makasih banget. Tapi kayak jangan terlalu berlebihan gitu guys. Yang ada bikin gue parno, yang ada gue makin takut nih. Jadi takut gue, kan? Tetap ada itu yang nakut-nakutin gue. Gue di sini biasa aja, Mak, nyantai aja, Mak. Udah lah, Mak, gitu. Hidup kalau misalnya gue emang mampus, emang ditakdirkan gue harus mampus begitu, ya udah kalian udah tahu kan siapa pelakunya gitu kan. Minimal ya gue sudah melakukan yang terbaik di dunia ini. Sekian, terima kasih. Wajar sih Nyo, karena yang dia senggol bukan orang-orang kecil gitu. Bisa dibilang wah cukup apa ya, Berpower lah gitu. Iya, logikanya 14 tahun menjabat, terus sekelas gubernur yang dia senggol gitu, yang dia pretelin gitu kan. Jadi wajar kalau dia parno, walaupun dia bilang dia ya gue nyantai-nyantai aja, tetap hawa pasti parno mah ada. dia enggak nutup mata juga. Fakta-fakta yang tertiba ngilang lah. Terus kenapa banyak tukang bakso yang jualan di depan rumah saya gitu tiba-tiba. Perasaan dulu nggak ada yang lewat terus jadi banyak tukang bakso yang mengawasi segala macem lah. Mengingat yang persekusi yang dialami oleh keluarganya itu kan ya, walaupun sekarang mungkin untuk pihak-pihak yang ingin mengeksekusi gitu akan mikir dua kali karena lagi dapat exposure-nya nih. Nah tapi kemungkinan akan lebih bahaya ketika Bima ini sudah redup exposure-nya, sudah tidak diawasi netizen, atau netizen sudah mengawasi hal yang lebih penting gitu kan. Tidak terawasi tiba-tiba hilang di telan bumi gitulah ya. Tapi di sini sih aku salut sama dia, kayak nggak takut gitu loh Mang, kalau misalnya ada apa-apa ya kalian udah tahu lah siapa pelakunya kayak gitu loh. At least udah rada enjoy gitu, udah sama dia tenang gitu. Sama dia kayak ya udah kalau emang takdirnya gua istilahnya dia bilang itu kan ya udah gitu loh, dia kayak ya udah yang penting apa yang dia pengen sampaikan udah terpenuhi lah gitu. Ya Bim tolonglah. Nextnya Nextnya ini mungkin ada ibu guru matematika kali ya yang menanggapi soal hijabnya Ibu Kadinkes. Ceki people. Play. Katanya ini adalah model hijab untuk Lebaran 2023. Nah karena penasaran, lebih ke kurang kerjaan sih ya, gue coba convert ke dalam Word dan gue ukur pakai ruler. Itu ternyata alasnya sebesar 35 cm dan tingginya 38 cm. Kalau misalnya lo anggap jilbab si ibu ini adalah segitiga siku-siku, yang siku-siku tepat di alisnya, berarti lo akan bisa mencari sisi miring dari jilbabnya dengan rumus Pythagoras. Maka lo akan dapat sisi miringnya adalah 38 kuadrat ditambahkan dengan 17,5 kuadrat, sehingga lo akan mendapatkan akar dari 1750,25 41,83 cm. Nah kalau di segitiga sendiri, sisi miring itu menunjukkan semakin jauh jarak antara puncak segitiganya dan alas segitiganya. Berarti kalau dalam kasus ibu ini, kesimpulannya apa? Kesimpulannya ibu tidak ada kerjaan mengukur rumus segitiga dari hijabnya Ibu Kadinkes, tolonglah. Tapi bagaimana tuh? Bu, mohon maaf Bu, mau ngapain? Oke Bu, terima kasih, terus dia ngotret gitu. Ya wae. Tapi ini hiburan buat kita gitu. Kita masuk ke masa-masa video-video hiburan aja. Karena belum terlalu banyak bahan juga yang bisa di-react gitu. Iya. Tapi emang di sini dia berarti kan kayak gini menunjukkan kalau dia guru matematika gitu kan ya. Paham dia banget itu. Pinter banget, maksudnya buat ikutin hype-nya, dia tahu cara yang dia harus jago, dia masukin gitu. Iya. Keren. Ibu Anda keren. Besok ngukur yang lain lah, anjir pusing. Next. Ninyo, ada penuh haru reporter ditelepon sang ibu saat bertugas di hari Lebaran. Memang ada beberapa elemen pekerjaan yang memang tidak bisa untuk pulang gitu di hari Lebaran gitu kan. Salah satu sampelnya kita ngambil contoh viral ini reporter nih. Kita lihat kayak gimana videonya, cek people. Play.
Ini adalah pertama kalinya saya tidak lebaran bersama keluarga dan tentunya kalau dibilang kangen, saya pribadi juga kangen dengan keluarga begitu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar Mbak Nurma? Sehat-sehat ya Mbak ya? Ya, alhamdulillah. Suaranya bisa diperbesar. Mbak Nurma ini tadi hari raya sempat sholat id nggak? Iya, nggak sempat sholat id karena memang tidak sedang melaksanakan sholat. Ya, yang baik-baik, yang sehat ya. Kerja di luar, jaga selalu makan begitu ya. Jadi ya anak rumahan, sekarang dia harus selalu dinas di luar. Jadi ya agak saya khawatirkan. Tapi selama seminggu ini saya pantau dari Ini adalah pertama kalinya dari anak rumahan sekarang dinas di luar dan terpaksa untuk pertama kalinya tidak bisa ikut lebaran ya di rumah gitu ya, karena memang harus tugas lapangan. Ya itulah suka duka jadi anak media gitulah ya. Nggak cuman media doang, banyak juga elemen-elemen lain yang memang biasanya di lebaran tuh nggak bisa pulang gitu. Ini salah satu contohnya. Dan sekarang kita ke nextnya Nyo. Next. Nyo. Yes. Lebaran kan identik dengan maaf-maafan ya. Ini di sebelah orang yang maaf-maafan, masa ada yang lagi berantem? Wah. Ceki-ceki people. Play. Ini lagi maaf-maafan, ini malah berantem Nyo. Jadi merusak kekhusyuan maaf-maafan di hari raya. Ini orang lagi maaf-maafan ya malah berantem. Tenang-tenangan muka tuh. Jadi matanya tertuju ke sini, kesininya sudah Gak tidak fokus. tertuju lagi. Ya gimana tuh Anabul, intermejo anjir. Aduh, mana ini lagi emang Apa? warnanya sama Kembar banget. lagi rebutan baju apa gimana? Nextnya Next. masih soal Anabul. Ini katanya Anabulnya balas dendam. Kenapa tuh? Dia bilang ini yang gua rasain waktu main manusia gitu. Ceki people. Play. Anjing tahu-tahu hati, Meng. Didiemin dulu nih. Tuh. Ini yang gua rasain kata si Meng ya, dibales sama Anabulnya dibales. Tahu-tahuan aja dia. Tahu-tahuan cara ngerjainnya, tolonglah ya. Kurang dong. Enggak cuma ini meluncur. Cus. Ini ada apa nih? Ceki people. Play. Nih. Kenapa dia? Dia kaget sendiri ngedengar suara ini, heeh. Aku cuma takut dia kegebok aja sama itunya. Oh yang belakang ini dulunya lucu banget, dua-duanya kesukaan Noang banget warnanya. Ada kumisnya. Iya, si tuxedo sama si 3 warna, sumpah. Pak Kumis kaget. Sampai belotot-belotot matanya Pak Kumis, tolonglah. Mau? Dua-duanya mau? Mau. Nextnya? Next. Nextnya Yes. Anabul yang salah server nih. Ceki people. Play. Sampai diliatin loh sama maknya. Anaknya lagi betah. Anget kali ya. Iya mungkin. Tuh. Kucingnya lagi diem doang. Kucingnya diem aja, dia menikmati ya. Jadi seorang ibu gimana gitu. Enggak, dia ketakutan tuh. Aduh, maknya datang nih yang punya. Tapi biasanya ya mak ayam tuh kan apa namanya galak banget ya kalau anaknya disenggol ya. Ini dia nggak galak, nggak ngomel tapi bingung. Anda siapa? Gitu mungkin. Anak-anaknya juga tuh lihat ini nyelempot semua, nyelempit. Tuh. Tolonglah ya. Mau Nyo? Mau. Ayamnya mau? Enggak. Kenapa? Enggak. Kan kalau nggak ada ayamnya kucingnya nggak kayak gini. Aku mau kucingnya doang. Oke, nextnya. Next. Nyo. Ya. Ini kucing yang rada gedean dikit. Mau kucing gede, kucing kecil kalau udah kena catnip pasti kelakuannya begini. Ceki people. Play. Ya Allah, ya Allah. Happy dia. Ya Allah. Kalau kayak gini jadi nggak serem ya Nyo? Iya, aku mau deh. Mau. Jangan dong. Kenapa? Nanti dikenyot palanya. Gemoy tahu. Tuh
gemoy tahu dia. Tuh. Kucing itu. Kucing. Cuman gede aja. Oh, kucing ini. Iya. Taringnya segini loh. Nggak apa-apa. Segini taringnya loh. Aku mau. Tolonglah. Lucu Tapi tahu. apa bisa kita praktekin juga ke singa gitu? Jadi mana tahu lagi ketemu singa, wah singa nih di hutan, lemparin catnip gitu. Biar Enggak dia sih, begini, kalau di begini. hutan sih kayaknya kita yang dikejar duluan sebelum kasih catnip mah. Oh iya ya. Tapi kenapa ya? Kucing kalau udah kena catnip pasti begitu. Apa? Kenapa? Jadi pengen coba kita buat si Abu kali ya Nyo ya, Iya, digituin siapa tahu Abu jadi manja gitu, nggak yang judes lagi si Abu, tolonglah. Nanti kalau misalnya kita berhasil kita rekam ya Bang ya. Kita rekam. Nanti kita cari catnip di Catnip. online shop. Next aja Nyo. Next. Nyo. Yes. Last of the last Nyo, karena kita bermain cepet aja, nggak terlalu banyak bahan yang beredar. Mungkin pengedar bahannya juga lagi pada mudik. Libur lebaran gitu ya. Nih, ketika lagi mandi tapi baterai mendadak habis. Ceki people. Play. Ini apa? Kau tinggal sini ke? Booming dia. Langsung diem gitu, lidahnya belum masuk Meng. Lidahnya belum masuk Meng. Ini dia tidur. Apa ikan? Kau Kayaknya ini dia. apa? Kau tinggal sini ke? Lucu banget. Bener-bener langsung diem. Nggak masukin dulu tuh lidah, merem dulu tuh mata, Biasanya kan Meng. kucing tuh kan kalau udah ngantuk itu masukin lidah dulu selep gitu kan. Ini bukan kabel fleksibelnya kan yang rusak ya Nyo? Bukan ada spare part yang rusak kan? Enggak, emang ngantuk aja dia kayaknya. Tolonglah. Mas, masuk turun, masuk si papa sebagai tuh. Udah perutnya gendut lagi. Kau ini apa? Kau tinggal sini. Mau lah. Oke, karena Nyonya mau, kita harus meluncur ke Saiteng. Tuh, Super Thanks. Meluncur. Just. Nyo. Yes. Di opening dulu Super Thanks-nya. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Langsung aja ini kita buka yang pertama seperti biasa. Ada Alfia Agatha Viana Bi Prilly Queen. Misi-misi mau buka lapak dulu, yang mudik silahkan mampir dulu ngopi-ngopi santai sebelum melanjutkan perjalanan. Nextnya dari Dias CRML World, Mbak Alfia nebengnya lagi ya. Itu yang mukul di Cimahi bukan pertama kalinya. Ada kabar pernah bikin ribut juga di daerah Bandung. Mungkin orangnya problematik katanya. Kayak orang kemarin yang ribut di KRL. kayak si siapa Yudo. Mungkin ya. Nextnya Nia Jauhi. Kak Alfia mau izin nimbrung lagi. Mamang dan Nyanyo mudik, kalau mudik kemana? Nggak kemana-mana, kita tidak mudik gitu ya. Kalaupun mudik ya kalau nggak ke kampung Nyonya, kampung Mamang gitu kan. Met Idul Fitri buat semua santuy people. Kalvia, makasih banyak ya lapaknya. Liliana, selamat Hari Raya Idul Fitri Mbak Alfia Agatha, Nyomang dan santuy people semua. minal aizin wal faizin. Cuma tukang son. Minal aizin wal faizin. Kalvia Agatha, Viana Bi Prilly Queen dan Nyomang dan para santuy people semuanya. Mohon maaf lahir dan batin, nonton Rade Santuy sambil makan kupat atau ketupat ya. Farhanita Zaif. Iya Mang, saya juga bawa 23 ekor kucing. Mudik ke kampung halamannya si Ambu. Soalnya bakal lama di Bukit Tinggi. Kalau ditinggal khawatir Mang, 80% warga perumahan pada mudik, jadi sepi perumahannya. Sampai patungan sama saudara sepupu yang bawa peliharaannya juga untuk sewa rumah buat tinggal mereka di sana. Untung mamang saya, adiknya Abah, punya bus mini, bisa kita pinjem buat angkut mereka. Astaga, 23 ekor anabul. Gila. Riki Abdurrahman, mohon maaf lahir batin semua. Kevin Deus, selamat pagi, semangat beraktivitas Nyomang santuy people semua yang always in here. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri untuk saudaraku yang merayakan ya. Semoga hari raya ini menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Untuk Nyomang semangat terus ya, Tisam ya Nyomang, sempat untuk kita semua. Vis. Adrian Syah, Happy Eid Mubarak Nyomang dan santuy people semua. Yes. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf bila ada kata-kata dalam komentar aku. Makasih Alfia buat lapaknya. Yes, Vidialis, selamat pagi semua. Selamat Hari Raya ya, Hari Raya maksudnya ya. Hari Raya Idul Fitri buat Al, Nyomang dan santuy people ya. Maaf lahir batin. Novita Murdianto, sikat. Mohon maaf lahir dan batin Nyomang dan santuy people serta umat muslim semuanya. 2 hari absen karena habis sakit aku ini. Giliran aku sembuh habis sholat Idul Fitri tadi malah gantian suami yang langsung demam. Minta doanya ya semua supaya cepat sembuh suamiku suamiku ini, amin.
Kucingku dibawa mudik dia malah ngeregok sampai rumah mamaku. Ngeregok itu apa? Entah. Mabok perjalanan. Gitu ya. Saking maboknya dia nggak mau ku pegang, malah jadi ngereok gitu maksudnya ya. Nextnya Mayuda Pratama. Assalamualaikum Yomang and Santuy People. Terima kasih tongkrongannya Kalvia. Ya ampun, kenapa Anabul orang-orang pada anteng sih. Selamat lebaran ya Mangyo dan Santuy People. Mohon maaf atas segala ketikan yang menyinggung maupun tidak. Sehat selalu semuanya. Ya, Miss Nawati NN. Yes. Pagi Kalvia Agatha, seperti biasa aku mampir ya. Terima kasih. Pagi Nyomang, selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Yongs. Untuk semua Santuy People yang merayakan. Alhamdulillah akhirnya ketangkap si Abang Jago. Emosi Anda merugikan orang lain. Tolonglah. Gemoy-gemoy itu Anabulnya. Selamat mudik ya Anabul. Thank you Nyomang. Selama puasa Ramadan sudah selalu menghibur kita. Mantap. Kamen Channel numpang teh minal izin semuanya. Maaf lahir batin ya. Anabul gue juga ikutan pulkam. 1-2 jam pertama masuk tas masih oke. 3-7 jam mulai gerasa gerusuk kata. Gegara macet. Di akhir-akhir jam mulai ngereok katanya Maya, dititip ke pet hotel. Harga lebaran bener-bener. Naik kereta masuk kargo jadwalnya beda. Naik pesawat juga sama aja. Ya wes, charter mobil teman sekalian mudik bareng katanya Maya. Abi akta fotografi numpangnya Kalvia, lucu-lucunya lihat kucing pada mudik. Jadi inget Mang dulu pernah bawa peliharaan mudik dari Jogja ke Banjarnegara. Tapi bukan kucing, bawanya monyet karena aku pecinta monyet. Pas mudik bawa motor Mega Pro, monyetku bonceng di tangki depan dan anteng. Dah kayak ngeboncengin manusia. Pas ngisi bensin Mbak SPBU-nya kayak ketakutan. Jadi tak perlu ke monyet. Mohon maaf jadi curhat katanya Maya. Oh iya, kelupaan minal izin wal faizin. Mohon maaf lahir batinnya Nyomang semuanya ke Alvia dan Santuy People yang lain. Andika Pandu, Pajero dan Fortuner emang arogan. Sinaga Parholong. Numpang lapaknya ke Alvia Nyomang minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin buat Santuy People semuanya. Disambut sama Tuan Nugroho. Tim Gercep is back nih Nyomang. Tuh kan bener jadi tersangka penganiayaan tuh bapaknya yang mukul. Emang deh kelakuan meong pas ikut mudik lebaran seru banget nih ngelihatnya. Alhamdulillah Nyomang, anak dari si Oyen udah terlihat nih. Warna bulunya yang satu belang putih sama Oyen. Nah 2 lagi warna bulunya sama seperti induknya. Yang ingin berkomentar dipersilakan ya para Santuy People. Sehat selalu buat Nyomang dan rakyat Santuy People yang always in here. Minal izin wal faizin ya buat Nyomang dan para Santuy People yang always in here. Nextnya ada Dwi Martanto AP. Numpang lapak ya. Mohon maaf lahir batin buat Nyomang dan Santuy People semua. Semoga buat yang mudik selamat sampai tujuan. Lucu banget ya yang bawa Anabul buat mudik. Pokoknya sukses selalu buat Nyomang and Santuy People semua. Amin. Last of Last ada dari dapur Mang Upe. Ikut lapaknya Sultan Santuy. Cuma mau ucapin maaf lahir batin untuk Nyomang dan para sobat Santuy. Minal izin maaf izin. Mohon maaf lahir dan batin sekali lagi. Hari kedua lebaran pasti liburnya menyenangkan. Di closing yo. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain. Terima kasih sudah menonton. Yeay. Lanjut ke seperti biasa. Yuhu. Nyonya dan Mamang. Tutup Mangkok. Cabut dulu dan ciao.